Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Penimbunan BBM solar subsidi di Kabupaten Ogan Komering Ulu terungkap. Penimbunan ini didalangi oleh ASN yang bertugas di Pemkab Ogan Komering Ulu. Merugikan PLN senilai puluhan juta rupiah, 2 spesialis pencuri besi menara sutet di Kabupaten Ogan Komering Ilir ditangkap polisi. Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu pastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Oku aman hingga tahun 2023. Kita ke informasi pertama. Polisi meringkus 2 orang yang terlibat pengisian kendaraan dengan solar subsidi secara tidak wajar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Dalam sepekan, pelaku 3 kali mengangkut solar subsidi. 2 pelaku yang ditangkap polisi merupakan pembeli dan sopir asal Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Penangkapan mereka berawal dari informasi warga yang mengetahui mobil modifikasi sering mengisi kendaraan dengan solar secara tidak wajar. Saat diperiksa petugas, ternyata tangki mobil sudah dimodifikasi memiliki kapasitas 1000 liter. Berdasarkan rilis dari Markas Polda Sumatera Selatan Kota Palembang terungkap, pelaku menjual solar subsidi dengan harga lebih mahal dari ketetapan pemerintah. Keuntungan per liter diraih pelaku Rp2.200. Dalam sepekan, pelaku 3 kali mengangkut solar subsidi. Total dalam 1 minggu ada 6 ton untuk 2 mobil modifikasi. Pelaku ini membeli agak mahal, ya, dari harga normal 6.800. Kemudian si pelaku ini membeli 9.000. Berarti ada keuntungan yang didapat oleh pengawas itu sebanyak 2.000 per liter. 2.200 per liter. 2.200 per liter. Berarti kalau misalnya tersangka ini membeli 1.000 liter, berarti pengawas mendapat keuntungan 2.200.000 per mobil. Berarti kalau 2 mobil, pengawas mendapat keuntungan 4.400.000. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki apakah ada pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam penjara maksimal 6 tahun serta denda 60 miliar rupiah. Yanwar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Mengoplos BBM jenis Pertalite dengan minyak sulingan, 2 orang warga Kabupaten Muara Enim ditangkap polisi. Dalam 1 hari, kedua pelaku bisa mengoplos Pertalite hingga 35 jerigen. Bahannya banyak, masih di sana beli. 2 pria berinisial AJ dan AY ditangkap polisi lantaran mengoplos minyak mentah sulingan menjadi BBM jenis Pertalite. Saat melakukan tindak kejahatannya, modus kedua pelaku yaitu mencampur minyak yang berasal dari sumur minyak ilegal di Desa Sunagi Ait, Kabupaten Musi Banyuasin. Minyak tersebut kemudian dicampur dengan Pertalite yang dibeli pelaku dari SPBU. Untuk membuat warna hijau Pertalite, mereka pun menggunakan bahan kimia. Mereka formulasikan dengan hasil dari sungai angin, kemudian mereka campurkan dengan bahan kimia, 2 bahan kimia ini sehingga menghasilkan jenis seperti Pertalite dari Pertamina. Nah ini agak maju, apakah kita akan ada pengawasan lebih intens karena ini sudah masuk Pertalite? Biasanya kan jenis solar yang biasa kita tangkap, itu gimana pengawasannya nanti? Nanti kita koordinasikan ke BPH. Ya, BPH Migas. Pengoplosan Pertalite dilakukan kedua pelaku di salah satu rumah di Kecamatan Karangraja, Kabupaten Muara Enim. Dalam 1 hari, para pelaku bisa mengoplos hingga 35 jerigen atau sesuai dengan pesanan. Hari bisa bikin berapa kan? Berapa liter? Berapa liter sehari? Tergantung permintaan. Biasanya Yang minta siapa? 35. Pelanggan. Siapa yang minta? 35 jerigen. Omsetnya per hari bisa berapa? 35 jerigen. Berapa uang? Harganya?
Dapat upah berapa? Kalau gua nggak tahu. Upahnya berapa kamu? Satu hari 100.000. Saat ini pemilik lokasi pengoplosan minyak masih diburu polisi. Sementara sampel Pertalite hasil oplosan tersebut dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Sejauh ini penyidik belum bisa menyimpulkan dampak dari penggunaan Pertalite oplosan. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Jangan 67. Ginur Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Penimbunan BBM solar subsidi di Kabupaten Ogan Komering Ulu terungkap. Dari kasus tersebut, polisi menangkap 6 tersangka. Namun ironisnya, penimbunan BBM solar subsidi didalangi oleh ASN yang bertugas di pemerintahan Kabupaten Oku. 6 orang ini merupakan tersangka penimbunan BBM solar subsidi. Mereka ditangkap setelah mengisi BBM di SPBU Air Pau, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu. 1 dari 6 tersangka berinisial Y, merupakan oknum ASN yang bertugas di pemerintahan Kabupaten Oku. Y adalah dalang dari kasus penimbunan BBM solar. Modus yang dilakukan para pelaku yaitu mereka mengisi BBM secara berulang menggunakan truk dam di sejumlah SPBU di Kota Batu Raja. Mereka lalu mengumpulkan solar tersebut menggunakan jerigen. Solar yang sudah terkumpul kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih mahal di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Yaitu tersangka YY menyuruh tersangka M, EF, dan DA dengan cara membeli solar menggunakan dump truck milik saudara YY di SPBU di Kota Batu Raja. Sedangkan tersangka DA dan RA bertugas membawa mobil Isuzu Panther warna merah, kemudian selanjutnya mengeluarkan dan memindahkan BBM dari tangki dump truck ke dalam jerigen yang telah disiapkan di mobil Panther tersebut. Selain 6 tersangka, polisi juga mengamankan 3 unit truk dam, mobil minibus yang sudah dimodifikasi, puluhan jerigen berisi solar, selang, dan timbangan. Atas perbuatannya, ke-6 tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang minyak dan gas bumi dengan hukuman 6 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Komplotan spesialis pencuri besi sutet PLN di wilayah Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir diringkus polisi di 2 lokasi berbeda. Pencurian tersebut diduga sering dilakukan oleh pelaku hingga menyebabkan PLN merugi puluhan juta rupiah. Yudi tak berkutik saat ditangkap Reskrim Polres Ogan Komering Ilir di rumahnya Desa Seri Tanjung, Kecamatan Lubuk, Kabupaten Oki. Tersangka merupakan 1 dari 2 komplotan spesialis pencuri besi sutet milik PLN di Desa Pagarayan, Kecamatan Lubuk. Tertangkapnya Yudi berkat informasi dari rekannya Ismail yang lebih dulu tertangkap. Kedua pelaku biasanya beraksi pada siang hari. Mereka memanjat menara sutet lalu melepas besi siku menggunakan kunci Inggris. Besi curian tersebut kemudian dijual kepada pedagang besi rongsokan di Kota Kayu Agung. Modusnya mereka melakukan pada siang hari pada saat aktivitas masyarakat yang berada di sekitar TKP sepi. Mereka memanjat tower sutet tersebut, kemudian dengan menggunakan kunci Inggris mereka membuka besi siku dan diturunkan ke bawah, kemudian mereka menjual kepada penjual besi bekas rongsokan. Selain menangkap para pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti kunci Inggris, sepeda motor, serta besi siku hasil curian yang belum sempat dijual oleh tersangka. Diduga pencurian besi menara sutet sering dilakukan oleh kedua tersangka hingga membuat pihak PLN rugi puluhan juta rupiah. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal pencurian dengan hukuman 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Upaya pencurian motor terekam kamera CCTV di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring, Kota Palembang. Meskipun berhasil merusak kunci stang, pelaku gagal membawa kabur motor korban. Saat ini korban telah melaporkan upaya pencurian ini kepada polisi. Seorang pria hendak mencuri motor di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring, Kota Palembang terekam CCTV.
Meskipun berhasil merusak kunci stang, pelaku gagal membawa kabur motor korban. Diduga pencurian terjadi saat korban tertidur lelap di rumahnya dan korban menyadari motornya akan dicuri setelah melihat kunci stang motor dalam kondisi rusak. Korban pun telah melaporkan upaya pencurian ini kepada polisi. Motor aku tuh pagi tadi nih dijingok kuncinya sudah jedol. Gak tahu kan pas jingok CCTV rupanya jam 4 tuh ada kejadian saya itu. Memang ada yang mau curi ya? Iya, ada. Oh, sempat rekam CCTV berarti? Iya. Dari CCTV itu orang berapa pelaku? 1. Motor itu memang parkir di mana tuh? Diparkir depan rumah. Ada kunci tambahan enggak? Ada cakram. Dari lihat CCTV kenal lah kita pelaku? Kayaknya iya kurang jelas. Jadi tidak pas nak nuduh-nuduh itu tidak bisa. Tapi bukan orang situ gitu? Bukan. Diduga pelaku merupakan spesialis pencuri motor yang kerap beraksi di kawasan Jakabaring. Guna kepentingan penyelidikan, polisi meminta korban menyerahkan bukti rekaman CCTV. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.